Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari, malam Jumat, untuk menceritakan tentang babat tanah Desa Ronggo Jaken, tentang Punden Desa Ronggo, yaitu kayak Citro Kusumo sama Citro Langkir, dahulunya yaitu kakak beradik. Beginilah ceritanya. Dalam kisah tutur baik di kalangan masyarakat luas tentang cerita Desa Ronggo, konon ceritanya ada dua orang pemuda kakak beradik yang berasal dari Mataram. Sang kakak bernama Citro Kusumo, sedangkan adiknya bernama Citro Langkir. Kedua pemuda tersebut mendapatkan perintah dari ayah mereka untuk mencari keberadaan orang Portugis. Mereka berjalan dari Mataram ke arah timur dengan menyusuri hutan. Dalam perjalanan mereka di tanah lapang yang bertanah merah dan becek serta tidak ditumbuhi pohon, mereka sedang beristirahat sejenak. Citro Langkir membuat periuk dari tanah liat. Ia kemudian mengeluarkan beras, kantong perbekalan, dan menanaknya dalam periuk tersebut yang telah dibuatnya itu. Dan sementara untuk Citro Kusumo bersemedi selama 21 hari. Begitu rekan-rekan dari cerita masyarakat setempat. Berarti Citra Kusuma dulu itu bertapa selama 21 hari, sedangkan Citro Langkir itu membuat periuk dari tanah liat. Ketika semedinya selesai, Kek Citro Kusumo berbincang-bincang dengan adiknya Citro Langkir selama 21 hari yang tidak bersemedi tersebut. Citro Langkir menjawab bahwa sebenarnya bersemedi hanya caranya berbeda, yaitu dengan tetap terjaga dari makan, bukan berdiam dan duduk bersila seperti dilakukan oleh Kek Citro Kusumo. Jawaban itu membuat Citro Kusumo jengkel. Ia langsung bahwa Citro Kusumo itu tidak gemar untuk bersemedi, melainkan orang yang doyan makan. Citro Kusumo langsung menendang hingga pecah periuk buatan Kek Citro Langkir. Tindakan tersebut mengagetkan Kek Citro Langkir. Ia kemudian bertanya, "Kakang, periuk itu kubuat dengan ketelitian dan kesungguhan batinku. Kenapa Kakang dengan enteng merusaknya? Apakah Kakang bisa menyatukan periuk yang sudah pecah itu?" Itu dari
ucapannya Kek Citro Langkir. Citrokusumo menjawab, tidak bisa. Akhirnya dengan menggunakan air sisa rebusan nasi, Kek Citro Langkir menyatukan kembali pecahan periuk itu sehingga menjadi utuh seperti semula. Citro Sumo merasa kalah sakti dari adiknya. Lalu ia pergi ke selatan dan sampai dia di sendang yang dipenuhi pohon nanas. Citrokusumo masuk bersemedi di sendang itu selama beberapa bulan. Pada suatu hari, Kek Anggojoyo, Mbah Demang Ronggo Mulyo sedang memancing di sendang. Cukup lama telah dilempar ke sendang itu, namun belum juga memakan umpannya, sampai akhirnya dia tertidur. Anehnya setelah bangun, ada serenteng ikan yang sudah tersangkut di mata pancingnya. Ia pun pulang dengan hasil pancingannya itu. Sesampai di rumah, Kek Anggojoyo memberikan ikan kepada anaknya Temon. Pada hari berikutnya ia memancing lagi di sendang yang banyak ditumbuhi pohon nanas. Rupanya penasaran dengan kejadian yang dialami sebelumnya. Pas waktunya mancing di sendang kali nanas. Sesampai di sendang, mata pancing diberikan umpan bungkusan nasi yang dibawa dari rumah, kemudian dilemparkan ke dalam sendang. Kurang dari semenit, bungkusan nasi tersebut hilang dan berganti menjadi ikan yang sudah diikat berjejer. Rasa penasaran mendorong Kek Anggojoyo untuk masuk ke dalam sendang. Di sana ia bertemu dan kemudian bertarung dengan makhluk penghuni sendang. Keduanya sama-sama sakti sehingga tidak ada yang kalah. Makhluk penghuni sendang itu tidak lain adalah Kek Citrokusumo, yaitu kakaknya dari Kek Citro Langkir. Begitu teman-teman. Karena merasa semedinya telah batal, Kek Citrokusumo naik ke permukaan dengan segera, disusul Kek Anggojoyo. Keduanya berbincang-bincang, saling memperkenalkan diri, dan akhirnya bersahabatan dan menjadi saudara. Kek Anggojoyo mengajak Citrokusumo pulang ke Kademangan Ronggo, sedangkan lokasi sendang tersebut untuk bertapa Citrokusumo kemudian diberi nama Desa Kali Nanas. Setelah berada di Kademangan Ronggo, Citrokusumo diperkenalkan dengan anak dan istri Kek Anggojoyo. Setelah berapa lama, pada suatu hari Kek Anggojoyo berpamitan kepada istrinya untuk pergi memancing. Ia juga mengajak Citrokusumo, tetapi ditolaknya. Kek Anggojoyo akhirnya pergi sendiri. Sang Citrokusumo bersemedi di rumah. Dalam semedi itu ia mendengar bisikan agar melanjutkan perjalanan. Hari telah beranjak sore. Kek Anggojoyo pun pulang dengan membawa undangan dan ikan gabus hasil pancingan. Ia meminta istri dapat begitu. Malam itu Citrokusumo niat untuk melanjutkan perjalanan. Anggojoyo menyehingga Citrokusumo pun berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Pada keesokannya hari sebelum dia berpesan dari Kademangan dan ada keributan. Berarti saya mati, jemputlah jenazah saya. Kek Anggojoyo sangat kaget mendengar pesan itu, namun ia menyanggupinya. Selang 36 hari setelah kepergian Citrokusumo dari Kademangan Ronggo, muncul keributan sampai terjadi pembunuhan di bagian utara Kademangan. Kek Anggojoyo sangat kaget mendengar berita itu. Ia bergegas menuju ke tempat terjadinya peristiwa itu. Setelah sampai di sana, ia salah seksama. Jenazah yang tergeletak karena tak diurus warga itu orang warga desa yang kebetulan melintas. Ditanya Anggojoyo tentang nama desa dan sebab terjadinya pembunuhan.
Warga itu menjawab bahwa desa itu bernama Banggi, sedangkan pembunuhan itu terjadi karena orang yang dibunuh itu dikeroyok oleh warga desa itu setelah menggoda pengantin perempuan yang sedang diarak keliling desa. Dibawalah mayat Citrokusumo ke Kademangan Ronggo. Ketika hendak dikuburkan, mayat Kek Citrokusumo tiba-tiba menghilang. Lalu terdengar suara, "Jangan bersedih Kakang Demang, sebenarnya aku tidak mati, tetapi hanya menyongsong kemuliaan yang telah kuidam-idamkan, dan aku akan menjadi bupati di Jepara." Beberapa hari kemudian datanglah Kek Citro Langkir di Kademangan Ronggo untuk mencari kakaknya. Setelah diberitahu bahwa Citro Sukmo telah meninggal, Citro Langkir memutuskan untuk menetap di Kademangan tersebut. Ia bahkan diangkat menjadi Jagabaya. Sejak itu masyarakat Kademangan Ronggo hidup dalam suasana yang aman dan sejahtera dari hasil hutan dan bertani. Begitulah cerita singkat untuk babat wilayah Kademangan, Desa Ronggojaten. Begitu rekan-rekan semua, jangan lupa like, komen, subscribe-nya untuk notifikasi video berikutnya. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.